Yes, ini baru mantap. Timnas Indonesia dipastikan bakal tampil apik di round ketiga. Shin Tae-yong akhirnya temukan penyerang ganas yang siap hancurkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pusing 7 keliling, baru bergabung dengan Shin Tae-yong. Legenda Korea Selatan Yeom Ki-hun langsung dibuat pusing dengan penyerang Timnas Indonesia. Ini faktanya. Ini baru super top. Jelang round ketiga, Timnas Indonesia bisa panggil monster gol yang pernah perkuat Timnas Brazil di Piala Dunia ini buat tandem Ragnar Oratmangon. Siapa dia? Mantap Pak Presiden. Jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden Jokowi beri kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Apa itu? Inilah dua kiper muda Eropa yang bisa dilirik Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia. Nomor 1 main di Liga Swiss. Akhirnya buka suara. Resmi tolak tawaran naturalisasi bela Timnas Indonesia. Jordi Weerman beberkan penyebabnya. Di luar dugaan ternyata karena hal ini. Jika Eliano Reijnders resmi dinaturalisasi, inilah 3 langganan starter di Timnas Indonesia yang berpotensi hilang dari line-up Timnas. Siapa saja mereka? Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 di bulan September, di luar dugaan, Indra Syafri akui tak tahu kekuatan lawan. Indra Syafri beri alasan. Apesnya rival Timnas Indonesia ingin hadapi tim kuat Eropa di FIFA Matchday. Vietnam dan Thailand justru ditolak mentah-mentah, sampai diolok-olok oleh legenda tim lawan. Ini faktanya. Mengejutkan, di hadapan media Belgia, Sandy Wal sebut Timnas Indonesia bakal jadi ancaman serius untuk negara lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Di luar dugaan ternyata ini alasannya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Shin Tae-yong akhirnya temukan penyerang ganas Timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 2023, hingga 2024, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 2024 hingga 2025, Senin 12 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel Timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol maupun assist. Dimas Derajat jadi yang paling mendingan karena mencetak 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, ex-pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata Timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat Timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan Timnas Indonesia, kata Stefano Lillipali kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin 12 Agustus 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke Arab Saudi di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada Selasa 10 September 2024 malam WIB, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua. Pusing 7 keliling,
baru bergabung dengan Shin Tae-yong. Legenda Korea Selatan Yeom Ki-hun langsung dibuat pusing dengan penyerang timnas Indonesia. Ini faktanya. Asisten Shin Tae-yong yang baru di timnas Indonesia, Yeom Ki-hun langsung mendapat tugas sangat berat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yeom Ki-hun didatangkan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk mengasah kemampuan lini serang skuad Garuda yang masih belum optimal. Namun, tugas berat langsung didapatkan Yeom Ki-hun karena buruknya catatan para penyerang timnas Indonesia di pekan perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Pada pekan perdana ini, penyerang timnas Indonesia yang menjadi langganan Shin Tae-yong gagal mencetak gol. Ramadan Sananta yang menjadi penyerang masa depan skuad Garuda tampil cukup buruk saat klubnya Persis Solo menghadapi PSM Makassar. Penyerang berusia 21 tahun ini tidak mampu berbuat banyak kala Laskar Samber Nyawa ditaklukkan PSM dengan skor telak 0-3. Bahkan, Ramadan Sananta ditarik keluar oleh pelatih Persis, Milomir Seslia pada menit ke-52. Kemudian, Hoki Caraka yang cukup sering dipanggil ST pun gagal menunjukkan tajinya kala membela PSS Sleman. Bermain sebagai starter menghadapi Persebaya Surabaya, Hoki Caraka gagal memanfaatkan beberapa peluang. Hoki Caraka pun akhir diganti pada menit ke-81. Super Elja pun menelan kekalahan 0-1 dari Bajul Ijo. Sementara Dimas Derajat menjadi pemain timnas Indonesia yang penampilannya lumayan di pekan perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Dimas Derajat mencatatkan 1 assist untuk gol yang dicetak David da Silva dalam laga Persib menghadapi PSBS Biak. Pada pertandingan yang dimenangkan Persib dengan skor 4-1 itu, Dimas Derajat bermain sebagai starter. Akan tetapi, kritikan tidak lepas dari mantan penyerang Persikabo 1973 tersebut. Dia gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas di dalam kotak penalti lawan. Dengan catatan tersebut, tugas Yeom Ki-hun akan semakin berat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas sudah level dunia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Ini baru super top. Jelang round ketiga, timnas Indonesia bisa panggil monster gol yang pernah perkuat timnas Brazil di Piala Dunia ini buat tandem Ragnar Oratmangun. Siapa dia? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa memanggil striker jebolan skuad Brasil di Piala Dunia ini untuk jadi tandem Ragnar Oratmangun di lini depan. Siapa dia? Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memang dikabarkan bakal kedatangan beberapa pemain baru, terutama dari para pemain keturunan yang saat ini sudah masuk dalam daftar naturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membenarkan kabar kehadiran pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia tersebut dalam kanal YouTube pribadinya. Menurut Arya, pihak PSSI saat ini sedang mengurus dokumen naturalisasi para pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Yang pasti kami sedang urus. Lagi berproses dan dokumen sudah masuk, kata Arya Sinulinga. Meski bakal menambah stok pemain keturunan, namun sampai saat ini belum ada nama pasti siapa yang jadi incaran serius PSSI. Selain para pemain keturunan di Eropa, sejatinya PSSI juga melirik 1 legiun asing dari Liga 1 yang sudah penuhi syarat untuk dinaturalisasi. Adalah Ciro Alves. Pemain Persib Bandung ini sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi lantaran sudah 5 tahun beruntun berada di Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Ciro Alves sudah sejak 2019 lalu bermain di Indonesia dengan memperkuat Persikabo 1973. Pada tahun 2022, striker kelahiran Salgueiro, Brasil tersebut pindah ke Persib dan membantu tim asal Jawa Barat itu angkat trofi di Liga 1 musim lalu. Secara statistik, penampilan Ciro Alves selama mentas di Liga 1 terbilang cukup apik dan bisa jadi second option buat timnas Indonesia. Tercatat, Ciro Alves mampu mencetak 60 gol serta memberikan 34 assist dari total 130 penampilan di Liga 1. Sebelum itu, dirinya juga mampu torehkan 6 gol dan 3 assist dari total 51 penampilan di kasta teratas Liga Brasil. Tak cuma di level klub, ketajaman Ciro Alves juga sudah teruji di level internasional, tepatnya saat memperkuat timnas Brasil U20.
Dari laporan Transfermarkt, diketahui bahwa Ciro Alves mampu mencetak 5 gol dari 7 pertandingan buat tim Samba Junior. Bahkan, Ciro Alves turut cetak 1 gol saat Brasil U20 menang 3-1 melawan Australia di penyisihan grup Piala Dunia U20 tahun 2009 lalu. Berbekal statistik mentereng tersebut, kehadiran Ciro Alves mungkin bisa jadi jawaban atas tumpulnya lini depan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, para striker Timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk belum mampu catatkan nama di papan skor dalam 2 pertandingan terakhir skuad Garuda. Meski berpotensi besar dinaturalisasi, namun peluang Ciro Alves untuk memperkuat Timnas Indonesia kemungkinan sangat kecil. Pasalnya, pelatih Shin Tae-yong sempat memberikan statement jika ia hanya ingin menaturalisasi para pemain yang punya garis keturunan Indonesia. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia. Itu bukan pemain dari warga negara lain yang pindah jadi warga negara Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam podcast Closed Door milik Deddy Corbuzier tahun 2022 lalu. Mantap Pak Presiden. Jelang raun ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden Jokowi beri kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Apa itu? Presiden RI Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi menyebut bahwa Training Center, TC, PSSI di Ibu Kota Nusantara, IKN, bakal mulai dipakai pada September 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi seusai beliau memantau langsung Training Center PSSI di IKN. Orang nomor 1 di Indonesia itu memantau TC PSSI didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan beberapa menteri lainnya. Setelah memantau langsung, Jokowi pun memberi pernyataan kepada awak media dan mengungkapkan soal kesiapan TC PSSI tersebut. Jokowi mengatakan bahwa TC di IKN ini dipastikan bisa segera dipakai untuk latihan Timnas Indonesia. Skuad Garuda bahkan dipastikan sudah bisa memulai latihan pada September mendatang. Menurutnya, 2 lapangan di TC PSSI yang berada di IKN ini sudah siap digunakan. Ini kemarin saya menanyakan ke Ketua Umum PSSI, September akan dipakai, ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Selasa, 13 Agustus 2024. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan, ucapnya. Tentu para pemain Timnas Indonesia sudah bisa mulai menjalani latihan di TC PSSI di IKN. Menurutnya, TC PSSI ini sudah siap dan akan terus dipersiapkan dengan baik kekurangannya. Pasalnya, lokasi pemusatan latihan ini merupakan sumbangan dari banyak pihak. Semua pihak memberikan bantuan dari FIFA hingga AFC agar TC PSSI ini terbentuk. Beliau mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia sudah bisa menjalani latihan di IKN. Hal ini karena TC PSSI ini sudah hampir rampung dan hanya tinggal finishing. Bahkan mes tempat istirahat untuk para pemain juga siap ditempati. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup, meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan. Ini ada yang dari PSSI, dari FIFA, dan dari AFC, jadi banyak sumbangan bagus, kata Jokowi. September karena untuk menginapnya juga sudah siap, tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah menyampaikan bahwa TC di IKN ini telah mencapai 90% pembangunannya. Untuk itu, para pemain Timnas Indonesia bisa segera menjalani latihan di IKN. Walaupun untuk Timnas Indonesia Senior akan dilihat sesuai agenda FIFA. Namun, sebelumnya dikabarkan bahwa Timnas Wanita Indonesia yang direncanakan pertama akan menjalani latihan di IKN. Inilah 2 kiper muda Eropa yang bisa dilirik Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia, nomor 1 main di Liga Swiss. Ada 2 kiper muda Eropa yang bisa dilirik untuk bela Timnas Indonesia. Tentunya hal itu menjadi kabar baik, karena semakin banyak pilihan yang dimiliki pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan banyaknya pilihan pemain, tentu membuat persaingan semakin ketat. Itu jelas baik untuk Timnas Indonesia. Kini PSSI pun tengah mengincar pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat Garuda. Lantas siapa saja kiper muda Eropa yang bisa memperkuat Timnas Indonesia?
Dari namanya saja sudah tercium bau keturunan Indonesia di diri Robin Soeradiningrat. Saat ini, Robin tengah menimba ilmu di sepak bola Jerman dengan bergabung dengan TSV Patensen. TSV Patensen sendiri bermain di kasta ke-6 Liga Jerman. Kendati demikian, Robin yang kini baru berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Akademi Hannover 96. Jadi, dengan bekal pengalaman bermain di Eropa, khususnya di Jerman, Robin bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki timnas Indonesia untuk memperkuat gawang Garuda. Tobias disebut-sebut memiliki darah Indonesia-Swiss. Kiper kelahiran Minstellingen, Swiss. Pada 2 Januari 2007 itu kini sudah berusia 19 tahun. Tobias pun menjadi sorotan netizen tanah air karena beberapa cuplikan video memperlihatkan betapa hebatnya sang pemain di bawah mister gawang. Tentunya jika PSSI berniat untuk memanggilnya membela timnas Indonesia, maka Tobias bisa menjadi pesaing kuat Hernando Ari. Kini Tobias bermain untuk ST Gallen U19 di Liga Pemain Muda di Swiss alias U19 Elite League. Ia direkrut pada 1 Juli 2024 dan dikontrak hingga akhir musim panas 2025. Sebelumnya pada kompetisi U17 Elite League, Tobias sudah dipercaya bermain di 8 pertandingan ST Gallen U17. Dengan catatan 12 kali kebobolan dan 3 kali clean sheet. Akhirnya buka suara. Resmi tolak tawaran naturalisasi bela timnas Indonesia, Jordi Weerman beberkan penyebabnya. Di luar dugaan ternyata karena hal ini. Pemain keturunan Indonesia-Belanda, Jordi Weerman akhirnya mengungkapkan alasan dirinya menolak membela timnas Indonesia. Menurut pemaparan pemain yang kini memperkuat Madura United itu, kala itu ia tak bisa menerima ajakan bergabung ke Garuda karena tengah fokus ke hal lainnya. Ya, PSSI sempat menawari Jordi Weerman untuk menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia. Namun sayangnya, penawaran itu tidak diindahkan oleh pemain jebolan Feyenoord itu. Weerman pun mengakui kalau dirinya sempat mendapat tawaran dari PSSI. Namun kala itu dia belum bisa menerimanya karena sedang fokus memproses perpindahan klub. Menurutnya, kegagalan itu karena masalah waktu yang tidak pas. Hanya saja saat tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub. Jadi fokus saya di situ. Hanya masalah timing sebenarnya yang tidak tepat. Terang Jordi Weerman, mengutip dari situs LIB, Selasa, 13 Agustus 2024. Kini, Jordi Weerman secara mengejutkan melanjutkan karirnya dengan membela klub Liga 1, Madura United. Untuk pertama kalinya dia merasakan atmosfer sepak bola Asia setelah sebelumnya kerap membela klub Eropa. Meski baru pertama kali bermain di Liga 1, Jordi Weerman mengungkapkan kalau Indonesia sudah sangat dikenalnya. Mengingat, dia memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Saya tumbuh dengan Indonesia meski tinggal di Belanda, tutur pemain berusia 25 tahun itu. Lebih lanjut, Jordi Weerman mengaku sudah sangat lama sebenarnya dia ingin merumput di tanah nenek moyangnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sangat senang karena akhirnya bisa menggapai mimpi itu dengan membela Madura United. Bisa bermain di Indonesia adalah mimpi saya 2-3 tahun lalu. Jadi ya saya senang bisa di sini sekarang, ungkap Jordi Weerman. Jordi Weerman tercatat sudah mengemas 4 penampilan bersama Madura United. 3 penampilannya tercipta di Piala Presiden 2024 dan 1 di Liga 1 2024-2025. Meski begitu, dia masih belum menyumbang gol atau assist untuk Laskar Sapekerap julukan Madura United. Jika Eliano Reijnders resmi dinaturalisasi, inilah 3 langganan starter di timnas Indonesia yang berpotensi hilang dari line-up timnas. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Andai berhasil dapatkan Eliano Reijnders sebagai amunisi anyar, sejumlah andalan dan langganan starter di timnas Indonesia ini berpotensi hilang dari daftar line-up Shin Tae-yong. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang dikabarkan bakal menambah stok pemain keturunan Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar tersebut bahkan disampaikan sendiri oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam kanal YouTube pribadinya. Menurut Arya, pihak PSSI saat ini sedang mengurus dokumen naturalisasi para pemain keturunan untuk timnas Indonesia.
meski bakal menambah stok pemain keturunan. Namun sampai saat ini belum ada nama pasti siapa yang jadi incaran serius PSSI. Dari sekian banyak nama yang beredar, sosok Eliano Reijnders jadi sorotan lantaran winger 23 tahun itu berpotensi besar dinaturalisasi. Nama Eliano Reijnders sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI lantaran sang kakak, Tijjani Reijnders lebih dulu masuk dalam daftar incaran naturalisasi. Akan tetapi, Tijjani Reijnders menolak ajakan timnas Indonesia dan kini tengah jadi bagian skuad Belanda senior. Sementara itu, sosok Eliano Reijnders sendiri tak kalah potensial dari sang kakak, bahkan dirinya sudah masuk sebagai pemain utama di tim senior Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Melansir dari Transfermarkt, musim lalu dirinya mampu mencatatkan 23 pertandingan untuk PEC Zwolle dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Berkat penampilan apik tersebut, kehadiran Eliano Reijnders dipastikan bakal membuat lini serang timnas Indonesia makin bertaji di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kehadiran Eliano Reijnders juga bisa membuat para langganan dalam starter squad Garuda berpotensi turun ke bangku cadangan. Nama pertama adalah Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun ini kemungkinan besar hilang dari starter lantaran Eliano Reijnders bisa mengisi posisi gelandang serang. Meski posisi ideal Eliano Reijnders adalah winger kiri, namun jebolan Akademi FC20U tersebut dapat dipasangkan sebagai gelandang serang, gelandang bertahan bahkan bek sayap. Andai Eliano Reijnders tak dimainkan sebagai gelandang, Marcelino Ferdinand juga masih berpotensi turun dari daftar starter timnas Indonesia. Jika Eliano Reijnders diturunkan di posisi aslinya yakni winger kiri, maka Shin Tae-yong bisa merubah taktiknya dari 3-5-2 menjadi 3-4-3. Di posisi ini, gelandang timnas Indonesia bakal ditempati dua pemain yang kemungkinan besar ditempati Tom Haye dan Nathan Choeaon. Berikutnya adalah Nathan Choeaon. Sama dengan nama pertama, kehadiran Eliano Reijnders juga bisa membuat posisi Nathan Choeaon sebagai tandem Tom Haye di lini tengah tergeser. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Eliano Reijnders dapat beroperasi sebagai gelandang tengah sehingga bisa menggantikan peran Nathan Choeaon. Dengan kemampuan serta statistik yang lebih mentereng, Eliano Reijnders berpotensi besar bakal menggantikan Nathan Choeaon di posisi lini tengah timnas Indonesia. Terakhir adalah Rafael Struijk. Dengan kemampuan mencetak gol yang cukup baik, Eliano Reijnders juga bisa dimainkan sebagai striker buat timnas Indonesia. Jika hal tersebut terjadi, maka Rafael Struijk kemungkinan besar harus turun dari daftar starter dan posisinya digantikan Eliano Reijnders. Berbekal kecepatan serta visi bermain yang lebih baik, duet Eliano Reijnders dan Ragnar Oratmangoen sepertinya bisa membantu timnas Indonesia raih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 di bulan September, di luar dugaan, Indra Syafri akui tak tahu kekuatan lawan. Indra Syafri beri alasan. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui buta akan kekuatan lawan-lawan Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, Indra Syafri tak panik. Ia mengaku sudah meminta tim analisis untuk melihat video rekaman permainan lawan timnas Indonesia U20 agar tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Sekadar informasi, skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 tersebut, Indra Syafri mengatakan saat ini dirinya hanya mengetahui kekuatan Timor Leste saja. Hal itu karena timnas Indonesia U20 sudah cukup sering berhadapan dengan tim tersebut. Untuk Yaman dan Maladewa, Indra Syafri mengaku belum pernah melawan kedua negara tersebut. Karenanya ia pun buta akan kekuatan Yaman dan Maladewa. Saya belum pernah melawan Maladewa dan Yaman, kata Indra Syafri dalam wawancara one-on-one Sino News TV, Selasa, 13 Agustus 2024, mengatakan akan mencari tahu permainan tim lawan dalam waktu dekat.
Hal itu agar dirinya bisa membedah kelemahan dan kekuatan calon lawan timnas Indonesia U20. Tim analis akan cari video Yaman dan Maladewa minimal 3 laga terakhir. Itu agar kami ada gambaran kualitas lawan, ucapnya. Sebelum tampil dalam ajang itu, timnas Indonesia akan ambil bagian dalam mini turnamen di Korea Selatan bersama dengan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Ajang itu akan berlangsung pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Apesnya rival timnas Indonesia. Ingin hadapi tim kuat Eropa di FIFA Matchday, Vietnam dan Thailand justru ditolak mentah-mentah, sampai diolok-olok oleh legenda tim lawan. Ini faktanya. Nasib apes harus dirasakan dua rival timnas Indonesia, yakni Thailand dan Vietnam jelang laga persahabatan kontra Rusia di FIFA Matchday mendatang. Seperti diketahui, Thailand dan Vietnam yang gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 belum memiliki agenda pertandingan resmi. Berbeda dengan timnas Indonesia, di mana skuad Garuda sudah ditunggu Arab Saudi untuk lakoni FIFA Matchday dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk mengisi jadwal kosong tersebut, Thailand dan Vietnam sepakat membuat mini turnamen dengan mengundang tim Eropa. Melansir dari laman vietfootball.com, disebutkan bahwa Thailand dan Vietnam akan menggelar mini turnamen dan mengundang Rusia sebagai lawan. Lebih lanjut, laga yang bertajuk Three Nations Tournament tersebut bakal bergulir pada 5 hingga 10 September di Maidin Stadium, Hanau. Trofeo tersebut bisa jadi momen kebangkitan Thailand dan Vietnam yang sama-sama tengah terpuruk sepanjang tahun 2024 ini. Akan tetapi, pertandingan belum juga dimulai namun penolakan soal laga persahabatan tersebut sudah muncul. Salah satunya datang dari legenda timnas Rusia, Alexander Mostovu yang dengan lantang tidak setuju jika negaranya harus menghadapi Vietnam dan Thailand. Menurut pemilik 50 caps bersama Rusia tersebut, negaranya harus punya harga diri meski saat ini masih mendapat sanksi FIFA. Saya merasa geli mendengar nama-nama tim ini, Vietnam dan Thailand. Pertandingan-pertandingan ini tak ada gunanya, kata Alexander Mostovu dikutip Sovetski Sport. Anda bisa melawan siapapun, tapi harus tetap menjaga harga diri meskipun sedang disanksi FIFA, tambahnya. Tak cuma menolak, Alexander Mostovu bahkan mengolok Vietnam dan Thailand dengan sebutan tim hotel. Saya tak melihat hal menarik dari laga-laga ini. Itu tak akan memberikan apa-apa. Lawan seperti apa mereka ini? Tim Hotel. Ada banyak lawan yang lebih serius. Di samping tim-tim ini, ada tim-tim lain yang jauh lebih baik. Kami pernah bermain melawan Kuba, dan lawan-lawan ini 10 kali lebih buruk. Ujar Mostovoy. Jika melihat dari statistik pertandingan terakhir, Vietnam dan Thailand memang sedang berada dalam fase terburuk mereka. Tercatat, Thailand baru 2 kali meraih kemenangan sepanjang 2024 dan menelan 3 kekalahan di semua ajang. Sedangkan Vietnam, skuad berjuluk The Golden Star ini malah jauh lebih buruk dengan catatan 7 kekalahan dan cuma sekali menang. Bahkan, Vietnam alami 3 kekalahan beruntun ketika bertemu timnas Indonesia di berbagai ajang sepanjang tahun 2024. Sedangkan Rusia yang meski sedang mendapat sanksi FIFA, mereka punya rekor bagus lantaran belum pernah kalah sejak 2023 lalu. Skuad Sbornaya tersebut tercatat mampu mengalahkan tim-tim seperti Kuba, Serbia, serta Belarus. Dengan pernyataan sang legenda tersebut, menarik dinanti nasib para rival timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Akankah mereka tetap hadapi Rusia pada laga uji coba, atau bakal mencari lawan lain? Mengejutkan, di hadapan media Belgia, Sandy Walsh sebut timnas Indonesia bakal jadi ancaman serius untuk negara lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Di luar dugaan ternyata ini alasannya. Pemain timnas Indonesia keturunan Belanda Sandy Walsh menebar ancaman kepada negara pesaing jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di depan media Belgia, Sandy Walsh mengatakan bahwa timnas Indonesia akan menjadi pesaing baru bagi negara-negara lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini lantaran timnas Indonesia berhasil menjadi runner-up di babak sebelumnya, termasuk melangkahi 2 negara ASEAN,
Vietnam, dan Filipina. Maka dari itu, satu tiket otomatis lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhirnya berhasil digenggam pasukan Shin Tae-yong. Kendati demikian, ujian berat langsung menanti timnas Indonesia yang tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di grup tersebut, hampir semua kontestan punya pengalaman lolos ke putaran final Piala Dunia, terkecuali Bahrain yang hanya sampai ke playoff antar benua. Melihat negara-negara pesaing tersebut, tampaknya timnas Indonesia menjadi tim pertama yang tidak diunggulkan untuk melaju ke babak selanjutnya. Hal ini karena ranking FIFA dari timnas Indonesia yang paling rendah di antara negara-negara lain, yakni hanya menempati urutan 133. Sementara itu, Jepang menjadi tim dengan peringkat FIFA tertinggi di antara kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu posisi 18. Melihat situasi tersebut, bintang timnas Indonesia keturunan Belanda, yakni Sandy Walsh, kemudian angkat bicara mengenai peluang negaranya di ronde tersebut. Sandy Walsh mengatakan bahwa dirinya dan pemain timnas Indonesia lainnya bakal datang dengan motivasi tinggi ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya mengatakan kepada rekan-rekan setim ini adalah pertandingan yang ingin kami mainkan. Saya yakin kami membuat kemajuan besar sebagai tim nasional dan itu progres yang bagus, katanya. Jadi pertandingan ini adalah pertandingan yang akan memberi Anda pelajaran, tambahnya. Menurutnya, timnas Indonesia akan menjadi ancaman baru bagi negara lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan statusnya sebagai tim kuda hitam. Kondisi ini bahkan mulai disadari oleh tim pesaing seperti Jepang, Australia, Bahrain, hingga Cina yang bakal mewaspadai timnas Indonesia. Maka dari itu, serupa dengan pelatih Shin Tae-yong, Sandy Walsh percaya bahwa timnas Indonesia akan mengeklaim setidaknya peringkat keempat di grup C. Saya percaya kami harus menetapkan tujuan untuk berada di 4 besar di grup kami, kata Sandy Walsh kepada media Belgia. Posisi 3 dan 4 akan menjadi posisi yang baik jika kami bersaing dengan baik dan kemudian kami masih bisa memiliki babak playoff, tegasnya. Di depan media Belgia, Sandy Walsh percaya diri timnas Indonesia bisa melangkahi Bahrain dan Cina untuk merebut posisi 4 besar fase grup dan lolos ke putaran selanjutnya. Hal itu juga yang ditetapkan oleh Shin Tae-yong dan menargetkan timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia melalui jalur playoff antar benua. Jadi saya percaya kami harus mengincar posisi keempat, karena kami tahu bahwa kami harus mendapatkan poin terbanyak saat menghadapi Cina dan Bahrain, terangnya. Meskipun mereka adalah tim yang sangat bagus tetapi kami perlu menetapkan ambisi, kami perlu menetapkan tujuan, papar Sandy Walsh.